Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah bimbingan dan konseling belajar akan menjelaskan materi yang telah ditentukan. Pertama saya akan menjelaskan nama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yuriska Pragusma dan ada teman saya. Yang pertama Damar Tutur Wicaksono, yang kedua Fadila Maisha Putri, dan yang ketiga Yeni Kurniati. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuriska Pragusma. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan belajar pada siswa yang disebabkan karena motivasi rendah dalam pembelajaran. Motivasi adalah hal yang sangat penting bagi siswa. Itu adalah hal yang mengunggah semangat belajar pada siswa. Ada banyak sekali faktor yang membuat motivasi siswa dalam belajar menjadi menurun dan rendah. Dan faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 5. Faktor yang pertama adalah gaya dan cara penyampaian guru yang terkesan bosan atau monoton. Guru seringkali asik terhadap dunia mereka sendiri, seolah menjelaskan kepada siswa tanpa tahu media pembelajaran yang digunakan. Kurangnya media pembelajaran adalah hal yang membuat siswa merasa bosan karena merasa gaya pembelajaran yang diberikan oleh guru terkesan monoton atau tidak menarik. Itu membuat motivasi siswa untuk ingin tahu terhadap pembelajaran menjadi rendah. Siswa tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Kita lanjutkan dengan faktor yang kedua, yaitu masalah keluarga, percintaan, pertemanan, dan masalah-masalah yang mereka alami selama di sekolah. Mereka menganggap guru bukan sebagai teman untuk bercerita. Bahkan kepada teman sendiri pun mereka merasa malu atau tidak enak untuk bercerita, sehingga menjadi beban pikir tersendiri untuk mereka sendiri dan menyebabkan motivasi belajar terhadap diri mereka sendiri menjadi rendah atau tidak terkendali karena adanya beban-beban pikir yang menutupi semangat belajar yang seharusnya mereka jalani setiap harinya. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua adalah fondasi pertama yang dilihat seorang anak, di mana perhatian siswa sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Melihat orang tua yang tidak mendukung atau memperhatikan gaya belajar mereka membuat mereka merasa bebas atau terkesan tidak diperdulikan. Tanpa disadari, orang tua adalah peran utama yang menjadi tameng pembelajaran oleh seorang anak. Yang keempat adalah pergaulan bebas. Apa pergaulan bebas yang mereka alami? Yang pertama adalah merokok, mencuri, berjudi, mabuk, atau melakukan pelecehan seksual. Siswa berpikir mereka akan menikmati masa remaja mereka dengan cara seperti itu, tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan telah merusak motivasi atau semangat yang mereka bangun untuk mengetahui hal-hal baru yang ada pada pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah mereka merasa bahwa diri mereka sendiri terpengaruh oleh teknologi. Sadar ataupun tidak sadar, teknologi adalah aktivitas manusia yang membuat manusia menjadi tidak fokus pada satu hal. Dampak dari kemajuan teknologi yang ada pada zaman sekarang adalah siswa terkesan tidak mementingkan pembelajaran, apalagi pada zaman pandemi seperti ini. Siswa merasa bebas karena semua aktivitas pembelajaran dilakukan pada handphone dan siswa seolah-olah melakukan pembelajaran, tetapi justru mereka melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan saat pembelajaran.
Dan ada cara penanganan motivasi rendah pada siswa, yaitu yang paling utama adalah memberikan tameng kepada diri kita sendiri bahwa motivasi tidak hanya bisa didapatkan dari orang lain, tetapi yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Membangun hal-hal yang membuat rasa ingin tahu, rasa ingin belajar itu muncul di dalam diri kita sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Underachievement terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara prestasi sebuah anak dan indeks potensi sebagaimana nyata dari hasil tes intelijensi, kreativitas, atau dari data hasil observasi. Adapun ciri-ciri underachievement yaitu menunjukkan prestasi yang tidak sesuai dengan tingkat IQ yang sebenarnya. Karakteristik siswa yang mengalami underachievement yaitu yang pertama ada kurang motivasi dalam belajar dan sering mengantuk pada saat pembelajaran. Yang kedua ada takut ujian dan berprestasi di sekolah. Yang ketiga memiliki disiplin yang sangat rendah. Faktor-faktor penyebab underachievement yaitu yang pertama ada faktor kondisi psikis, yaitu di mana siswa memiliki kurang motivasi dalam pembelajaran. Yang kedua ada kondisi fisik. Pada kondisi fisik ini mungkin siswa memiliki masalah dalam kesehatannya seperti penglihatan yang kabur karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki penyakit lambung jauh dan tidak memberitahukan kepada orang tua dan guru yang mengakibatkan mereka menjadi underachievement. Yang ketiga ada faktor keluarga. Pada faktor ini merupakan faktor yang sangat penting karena dalam keluarga keharmonisan merupakan faktor penting dalam menuntaskan underachievement. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi dan sikap dan kebiasaan orang tua terhadap kegiatan belajar anak. Yang keempat ada sekolah. Pada sekolah ini kondisi sekolah dan sikap guru dalam berinteraksi sangat menentukan. Yang kelima ada masyarakat. Ada faktor masyarakat ini, masyarakat cenderung stereotip terhadap prestasi. Walaupun pencegahan jika anak terkena underachievement yaitu yang agar anak tidak terkena underachievement yaitu yang pertama ada tetapkan target yang realistik. Yang kedua, ajari dan beri contoh belajar aktif pada siswa dan upaya-upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, beri reward pada anak yang mendapatkan prestasi agar sang anak bisa lebih termotivasi dan bisa mengukir prestasi yang lebih baik lagi. Ketika ada siswa yang sudah terlanjur memasuki zona underachievement, maka pencegahan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama ada ajari anak strategi untuk belajar, membagikan motivasi, dan ajari anak untuk melakukan reward self agar sang anak bisa terhindar dari zona underachievement. Yang kedua ada gunakan sistem imbalan reward yang efektif tergantung akurasi informasi peserta didik dan prestasi-prestasinya yang ada di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab akademik sengaja ataupun tidak sengaja dan berujung pada tugas tidak terselesaikan ataupun selesai tapi tidak maksimal. Ciri-ciri prokrastinasi akademik sendiri menurut Milgram menyebut bahwa tindakan disebut prokrastinasi kalau kamu memulai ataupun menyelesaikan pekerjaan. Tugas nggak selesai atau selesai tapi tidak tepat waktu. Tugas yang ditunda ini tugas penting. Dan yang terakhir, penundaan ini membuat cemas dan berhenti sejenak. Sedangkan menurut Brookcamp dan Yuen 2008, ciri-ciri seorang pelaku prokrastinasi antara lain lebih suka untuk pekerjaan atau tugas-tugas, berpendapatan lebih baik mengerjakan nanti, anak muda sekarang, berpendapat bahwa pekerjaan adalah bukan suatu masalah, terus mengulang perilaku prokrastinasi, punya kesulitan dalam mengambil keputusan. Terdapat juga indikator dikelompokkan menjadi 4 aspek. Yang pertama, penundaan untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Yang kedua,
keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, kesengajaan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Dan yang keempat, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Baiklah, itulah materi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang drop out atau DO. Drop out atau DO artinya adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Banyaknya peserta didik yang drop out adalah tindakan rendahnya produktivitas pendidikan. Tingginya angka drop out juga bisa mengganggu angka partisipasi pendidikan atau sekolah. Faktor terjadinya dropout atau DO secara umum yaitu peserta didik tidak mampu menyelesaikan pendidikan, tidak mempunyai biaya sekolah, peserta didik dalam keadaan sakit dan tidak kunjung sembuh. Namun, ada juga sumber yang mengelompokkan faktor terjadinya dropout atau DO yaitu 1. Dilihat dari peserta didik itu sendiri, seperti murid yang sering sakit, membolos karena pengaruh teman sekelompok yang malas, tidak mengerjakan PR, dan melanggar aturan sekolah. Yang kedua yaitu dilihat dari segi orang tua, seperti orang tua yang selalu sibuk, ekonomi keluarga, terlalu memanjakan anak, keluarga yang berpindah-pindah tempat kerja, tuntutan orang tua untuk bekerja, dan tempat tinggal jauh dari sekolah. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi sekolah, seperti suasana belajar yang kurang menyenangkan, guru yang terlalu keras dan otoriter, kurang pembinaan dan pendidikan dari guru, dan tuntutan peraturan yang menekan siswa. Yang terakhir yaitu dilihat dari segi masyarakat, seperti musim panen yang memaksa anak harus ikut kerja musiman. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian hasil video pembelajaran dari kami. Saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.